Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 165 sampai chapter 167. Di mana kita akan diperlihatkan munculnya Belion serta 100.000 pasukan yang langsung tunduk kepada Jinwoo. Dan kita juga diperlihatkan masa sulit yang akan dialami seluruh dunia. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, gate super besar di langit kota Seoul mulai menunjukkan tanda-tanda terjadinya dungeon break. Dan pada saat itulah, keluar monster bersayap dalam jumlah besar dari gate tersebut. Para hunter yang melihat itu pun sangat tercengang melihatnya. Bahkan gilanya, dari gate tersebut juga keluar beberapa naga yang besarnya seperti naga kemis tengah terbang di udara. Dari semua monster yang keluar tersebut, terlihat satu sosok paling kuat yang memegang sebuah pedang dengan sayap di belakangnya. Seorang hunter kemudian memberikan komando untuk menyerang. Semuanya, serang! Semua hunter yang ada di sana itu pun mulai bergerak mengangkat senjatanya. Akan tetapi, Jinwoo seperti menyadari sesuatu dan berkata, "Jangan ada yang menyerang." Dan tentunya, perkataan Jinwoo itu pun membuat para hunter kebingungan. Jinjul berkata, "Kenapa? Kenapa kau menghentikan serangan Hunter Sung?" Jong-in juga sangat heran dan berkata, "Apa yang kau pikirkan Hunter Sung? Apa kau berniat menghadapi semua monster itu secara langsung tanpa menyerang dari jarak jauh?" Jinwoo kemudian mulai berjalan dan menghampiri sosok misterius yang berdiri di garis depan. Dan sekarang, Jinwoo telah berdiri berhadapan dengan sosok pemimpin pasukan monster tersebut. Dan betapa mengejutkannya, sosok tersebut justru malah menunduk di hadapan Jinwoo. Ia berkata, "Rajaku, perkenalkan, aku adalah Grand Marshal Belion." Sementara itu di saat yang sama, semua pasukan yang berada di belakang Belion kini juga menunduk seolah memberikan penghormatan kepada rajanya. Bahkan ketiga naga yang sangat besar itu juga menundukkan kepala mereka kepada Jinwoo. Belion berkata, "Kami pasukan bayangan datang menghadap sang monark." Dan tentunya, semua hunter yang menyaksikan pemandangan itu pun sangat tercengang hingga mulutnya ternganga. Apa yang terjadi sebenarnya? Situasi macam apa ini? Bahkan Leonard dan Thomas Andre juga sangat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Thomas dalam hati berkata, "Ini gila, padahal satu naga saja sudah cukup untuk mengancam umat manusia. Tapi ini jumlahnya ada 3. Dalam hati Jinwoo berkata, "Ini adalah prajurit bayangan yang asli. Prajurit bayangan peninggalan Ashborn yang diberikan kepadaku. Dengan datangnya mereka, perang sesungguhnya akan dimulai dari sekarang." Singkat cerita, Shin kemudian berpindah ke sebuah pulau terpencil di mana Jinwoo tengah berada di sana dengan semua prajurit bayangannya. Di sana terlihat, prajurit bayangan sekarang terbagi menjadi 2 kubu. Belion yang berada di samping Jinwoo berkata, "Membagi pasukan menjadi 2 kubu untuk latihan tempur sungguh tidak terpikirkan olehku." Beru kemudian datang dan berkata, "Rajaku, tolong izinkan aku berlatih tanding dengan Grand Marshal Belion untuk membuktikan kelayakanku sebagai Grand Marshal." Jinwoo menjawab, "Baiklah, duel antara komandan sepertinya menarik." Belion pun menerima tantangan Beru, dan sekarang kedua komandan dari kedua kubu kini saling berhadapan satu sama lain. Sedangkan prajurit lain akan menyaksikan pertarungan komandan mereka. Segera setelah itu, Beru kemudian meraung sambil melepaskan cakar-cakar tajamnya. Sedangkan Belion mulai mengenuskan pedangnya. Jinwoo yang melihat pedang Belion itu pun bergumam. Pedang itu lebih besar dan lebar dari pedang Igris. Jika Belion fokus pada kekuatan dibanding kecepatan, maka ini keunggulan Beru. Dan seketika itu juga, Beru langsung melesat mendekati Belion. Sedangkan di satu sisi, Belion mulai memperlihatkan wujud asli pedangnya. Dan betapa mengejutkannya, pedang yang dipegangnya tiba-tiba memanjang jauh seperti sebuah cambuk.
Dan satu tebasan pedang tersebut kini bergerak tak beraturan mengincar Beru. Tapi untungnya, Beru berhasil menghindar dan terus melesat maju. Menanggapi itu, Belion kemudian mengayunkan pedangnya sekali lagi dan berhasil menangkap Beru. Alhasil, Beru kini telah terlilit pedang Belion hingga tak mampu bergerak. Dalam hati Jinwoo berkata, sungguh refleks penanganan yang mengejutkan dalam menahan serangan Beru. Kekuatan Belion benar-benar tidak kurang sebagai Grand Marshal. Tapi jangan lengah dulu, karena kekuatan Beru berada pada daya tahan tubuhnya. Beru yang tertangkap kini masih belum menyerah. Ia kemudian memberontak untuk menyerang Belion. Akan tetapi, Belion langsung membanting Beru ke tanah dengan sangat keras. Belion kemudian menancapkan pedangnya tepat di samping kepala Beru sebagai tanda berakhirnya pertarungan. Dengan demikian, Belionlah pemenangnya. Di satu sisi, Beru mencoba bangkit dan berkata, tunggu dulu, aku masih bisa melanjutkan pertarungan. Aku ingin menjadi Grand Marshal dan selalu berada di samping rajaku. Jinwoo kemudian datang mendekat dan berkata, Beru, Grand Marshal itu seperti tangan kananku. Kalau kau ingin tetap di sampingku, kau bisa menjadi tangan kiriku. Mendengar itu, Beru pun terharu hingga menangis. Sedangkan di satu sisi, Ygritte kemudian datang dan berkata, Rajaku, tolong berikan aku kesempatan untuk menantang Grand Marshal Belion juga. Namun Jinwoo menolaknya dan menyuruh Ygritte untuk tetap berada di belakang saja. Sementara itu di depan sana, Tax dan ketiga naga juga sedang berduel tentang siapa yang lebih kuat dalam melepaskan semburan api di antara mereka. Tapi karena Tax menggunakan item sihir yang dapat meningkatkan kekuatan sihirnya, Tax lah yang memenangkan duel tersebut. Ia kini telah menyeburkan sihir api ke langit dengan sangat dahsyat. Setelah itu, Beru kemudian menyuruh pasukannya untuk membangun sebuah tempat tinggal sederhana agar rajanya bisa beristirahat dengan nyaman di tempat ini. Sedangkan di satu sisi, Belion kemudian bertanya kepada Jinwoo kenapa Tuan tidak menarik kembali para prajurit ke dalam bayangan Anda. Jinwoo menjawab, kupikir itu sedikit membosankan. Kalian sudah terkurung lama dalam celah dimensi sebelum datang ke sini. Belion, yang kau layani sekarang bukanlah Shadow Monarch yang sebelumnya. Tidakkah kau merasa sedih karena tidak bertemu dengan Asborn? Belion menjawab, aku akan terus memihaknya meski dia akan melawan ruler yang mengkhianati absolut. Aku sudah melayaninya dalam waktu lama dan tidak pernah sekalipun aku meragukan keputusannya. Maka dari itulah, aku akan melayani Anda sebagai rajaku. Jinwoo berkata, aku ingin mendengar ceritamu dengan Asborn, maukah kau menceritakannya? Belion menjawab, baiklah rajaku, itu akan menjadi cerita panjang. Scene kemudian berpindah ke Bandara Internasional Beijing. Di sana terlihat, Hunter Liu Zigang telah kembali ke negaranya setelah memberikan bantuan kepada Korea. Seorang reporter kemudian datang dan bertanya, ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa kita harus membantu Korea? Bagaimana tanggapan Anda untuk pertanyaan ini, Hunter Liu Zigang? Liu Zigang menjawab, orang bodoh mana yang menanyakan pertanyaan seperti itu? Memangnya negara mana yang lebih kuat dibanding Korea? Sampaikan saja pada mereka yang menanyakan pertanyaan bodoh itu. Aku, Liu Zigang, kurang yakin dapat menghentikan kejadian yang bahkan tidak bisa ditangani Hunter Sung Jinwoo. Jadi karena itulah, aku pergi membantunya. Di sela wawancara tersebut, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Bahkan Liu Zigang dan semua orang di sana sangat terkejut saat melihatnya. Ini tidak mungkin. Dan ternyata, sebuah gate berukuran super besar muncul di langit Cina. Sementara itu di sebuah dimensi lain, terlihat sosok monark tengah menghadap kepada sosok yang sedang duduk di singgasana. Ia kemudian menceritakan semua yang terjadi di bumi dan tentang Shadow Monarch yang telah mengkhianati para monark. Sosok itu menjawab, jadi pada akhirnya, Shadow Monarch menjadi musuh kita. Aku mengerti, dia akan kutangani. Kalian kusarankan untuk diam saja, kita harus mencegah kerugian besar pasukan kita. Sosok itu kemudian memanggil pasukannya untuk bersiap berperang. Dan pada saat itulah, terlihat gerombolan para naga mulai menunjukkan wujudnya. Scene kemudian berpindah ke apartemen Sung Jinwoo di mana ia sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kini Jinwoo sedang memasak berbagai macam masakan untuk adik dan ibunya.
Jin-ah berkata pada ibunya, "Bagaimana rasanya ibu? Enak kan? Bahkan aku juga tak menyangka Oppa pandai memasak." Di saat Jinwoo sedang menikmati waktu dengan keluarganya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu apartemennya. Dan ternyata itu adalah Ketua Yojin. "Hunter Sung, mohon maaf karena aku datang berkunjung tanpa memberitahumu. Tapi bisakah meluangkan waktumu sebentar saja?" Mereka berdua kemudian berjalan keluar. Ketua Yojin berkata, "Pada awalnya, aku berpikir jika aku adalah orang spesial karena bisa terbangun dari penyakit eternal slumber. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, keajaiban tidak mungkin terjadi semudah itu. Tak peduli mau dicari dimanapun, pasien yang terbangun dari tidur abadi itu cuma aku dan ibumu. Dan aku tidak bisa berhenti mencurigaimu. Hunter Sung, kenapa kau menolongku?" Jinwoo menjawab, "Karena menurutku, kau adalah orang yang bisa dipercaya. Jika ketua adalah orang yang mengandalkan segala cara untuk mencapai tujuan, aku tidak mungkin menolongmu." Ketua Yojin pun terkejut dan berkata, "Jadi maksudmu, apa gara-gara aku tidak berusaha memanfaatkan Jinwoo agar kau membantuku?" Jinwoo menjawab, "Kau benar." Ketua Yojin berkata, "Hunter Sung, tolong biarkan aku membalas budi kepadamu. Apa ada sesuatu yang kau inginkan, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab, "Sebenarnya tidak ada yang kuinginkan. Tapi kalau terjadi sesuatu denganku, bisakah kau menjaga ibu dan adikku?" Ketua Yojin berkata, "Aku mengerti. Percayakan saja padaku. Aku berjanji akan menjaga mereka." Di keesokan harinya, tepatnya di kantor Asosiasi Hunter Korea, Jinjul terlihat sedang membahas gate super besar yang muncul di langit Cina. Lihatlah, gate itu besar sekali. Dan ternyata, kemunculannya bukan hanya di negara Cina, tapi ada 8 gate super besar yang muncul di beberapa negara lain sekaligus. Hunter Sung, apa mungkin gate itu juga berisi pasukanmu? Jinwoo menjawab, "Bukan ketua, yang muncul dari sana adalah musuh." Jinwoo kemudian mulai serius dan berkata, "Ketua, apa kau mempercayaiku?" Jinjul menjawab, "Tentu saja aku mempercayaimu, Hunter Sung." Jinwoo kemudian berjalan mendekat dan berkata, "Kalau begitu, ada yang ingin kuperlihatkan kepadamu." Jinwoo kemudian menyentuh kepala Wo Jinjul dengan jarinya. Dan pada saat itulah, Jinjul diperlihatkan semuanya tentang awal mula peperangan antara ruler dengan monark dan fakta dari semua kejadian yang ada di dunia ini, termasuk awal mula terciptanya seorang hunter. Setelah melihat semua itu, Jinjul terlihat sangat ketakutan. Ini mustahil. Bagaimana bisa kejadian seperti itu terjadi? Sepertinya aku salah paham tentang segalanya. Ini bukan peperangan antara manusia melawan para monark, melainkan ruler melawan monark. Itu adalah peperangan antara kedua pihak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Hunter Sung, apa kau berniat menghadapi musuh mengerikan seperti itu sendirian? Tentu saja, ketua. Kalau begitu, bagaimana cara kami agar bisa membantumu, Hunter Sung? Singkat cerita, sebuah konferensi internasional yang dihadiri para petinggi dari berbagai negara kembali diselenggarakan. Asisten di samping Jinjul kemudian melaporkan bahwa 152 perwakilan negara telah berkumpul di pagi hari ini. Jinjul kemudian menelpon Jinwoo dan berkata, "Hunter Sung, aku sudah mengumpulkan para petinggi dari berbagai negara sesuai permintaanmu. Sekarang kau berada di mana, Hunter Sung?" Dan tiba-tiba, Jinwoo sudah berada di belakang Jinjul dan menjawab, "Aku baru saja sampai di sini, ketua." Dan segera setelah itu, konferensi dadakan yang diikuti dari berbagai negara akan dimulai. Semua orang kini telah berkumpul di satu ruangan. Terlihat Ketua Biro Hunter Amerika juga berada di sana. Bahkan Presiden, Perdana Menteri, Guildmaster, sampai Ketua Asosiasi, semuanya merasa tegang di sini. Dan di depan mereka semua sudah berdiri Hunter Sung Jinwoo. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.